tanam lahan D calon petani 99 Bolo, bibitan 60 kg, nandur Lombok Mumet, nandur Brambang gen mumete double. Lahan turan CMB Bolo, lahan D calon petani 99, baru tanam, bibitane dewe tajuk SW gantungan 2,5 bulan. Sisa dari lahan B dan lahan C yang diupload video sebelum-sebelumnya. Langsung saja kita bahas ke tanamannya, jarak tanamnya, dan jejer wayangnya Bolo. Ini lahan D untuk calon bibit, jangan heran simaan Bolo perbedaannya dari lahan-lahan lainnya. Oke Bolo, di like, komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel calon petani 99. Kali ini sedang berada di lahan tanaman bawang merah. Ini lahan keempat. Kesimpulannya lahan D gitu saja Bolo, agar nanti saat update-nya bisa disimak oleh para penonton A, B, C, dan D. Ini lahan yang keempat. Ini bibitan 60 kg varietas tajuk SW. Bibitannya calon petani 99 sendiri. Ini bibitan gantungan 2,5 bulan karena sisa yang ditanam di lahan A dan lahan B kan 2 bulan, sekarang sudah usia 25 HST dan 20 HST. Berarti ini gantungan 2,5 bulan baru ditanam di lahan D. Ini yang menangani langsung calon petani 99 sendiri untuk yang lahan ini. Yang lahan B kakak saya yang pertama, lahan C kakak saya kedua, dan lahan D saya sendiri. Lahan A itu ditangani bersama Bolo. Oke. Di sini langsung saja kita bahas. Di sini ini adalah calon bibit. Ini sengaja dibikin kerep Bolo untuk jejer wayangnya, dan untuk jarak tanamnya sama karena garitannya 18 cm. Hanya punya satu, tetapi yang membedakan jika ingin membuat calon bibit usahakan kerep. Nah, kenapa kok kerep Om? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Karena bibit itu tidak perlu buah yang besar. Fungsi dari jejer wayangnya itu agak jauh, itu untuk membuat tanaman Anda atau membuat umbinya besar, karena ada selanya lebih lebar dibandingkan yang kerep. Kalau kerep kita tumbuh mau mekrok itu sulit Bolo kalau gadok. Jika jarak atau jejer wayangnya itu agak lebar, otomatis pengumbiannya akan lebih maksimal. Tentu pupuknya sama-sama 1 kintal, yang kerep dan yang agak arang itu akan lebih maksimal yang agak arang, karena jumlah yang menyerap pupuk itu lebih sedikit, otomatis pembuahannya akan lebih secara maksimal. Itu untuk yang dijual. Kalau untuk yang dibikin bibit, kerep saja tidak apa-apa Bolo, karena kita membuat bibit itu yang babar agar mendapatkan banyak bibitnya, luas yang ditanami juga akan lebih banyak. Jika bibitan besar itu sama-sama 1 kintal, bibitan besar hanya dapat 1 kintal ya berarti 10 are. Jika bibitan tanggung atau bibitan kecil bisa 1,5 atau dalam arti 15 are. Itu kalau bibitan besar sudah 50 kg per are. Jika bibitan besar itu 1 kintal, jika bibitan kecil per 10 are itu 1 kintal. Jika bibitan besar 10 are 1 kintal. Jika bibitannya tanggung itu 15 are baru 1 kintal. Itu perbedaannya. Nah, di sini jarak tanamnya sama 18 cm, dan untuk jejer wayangnya ini sama dengan lahan-lahan yang lain 110, karena ini bekas lahan CMB. Kita jadikan kupu-kupu seperti ini Bolo, 21, tetapi yang membedakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada yang 9, ada yang 8. Nah, kalau untuk yang dijual itu biasanya 6, mentok 7, tidak ada yang 8. Nah, ini bahkan bisa ada yang sampai 9, tergantung dari bibitnya. Yang kecil-kecil dikasih 9, yang agak tanggung atau yang agak besar kita kasih 8.
Di sini nanti ini calon petani fokus untuk pembuatan bibit. Ini yang ingin tahu dari proses tahap awal, monggo disimak yang untuk lahan D. Kalau yang untuk lahan-lahan yang lainnya nanti itu profit untuk dijual bolo, karena biasanya ya dijual hanya nyisa 2 gulut 3 gulut jatah bibit kembali. Kalau ini nanti full bior, full semua buat nyadong bibit lahan B dan lahan C calon petani 99. Mohon maaf banyak dari teman-teman TikTok, teman-teman YouTube bertanya-tanya, Mas bibitnya apa enggak dijual untuk yang Tajuk SW. Nah untuk sementara karena masih petani kecil bukan distributor bibit ya, mohon maaf hanya untuk kita bikin, hanya ya untuk kita tanam sendiri untuk bahan konten untuk teman-teman. Ya doakan saja nanti kalau ada rezeki berlebih kita fokus pembuatan bibit, kita edarkan untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Nanti kalau profit ya berkembang untuk dikirim-kirim juga bisa teman-teman. Dan sekarang calon petani masih fokus untuk bikin sendiri, ditanam sendiri buat konten agar tidak putus bikin kontennya dari lahan-lahannya sendiri ya, lahan-lahan tetangga sesekali saja bolo untuk selingan, tetapi kita tetap fokus di lahan utama, lahan calon petani 99. Nah, Om dasarannya apa? Pasti kan banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya. Di sini calon petani untuk bibit tidak menggunakan dasaran, tidak menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit calon petani nanti menggunakannya sehabis pemupukan yang pertama usia 10 HST, usia 15 HST kita sebar kapur dolomit, kita sosrok, lalu usia 20 HST baru kita lakukan pemupukan yang kedua. Fungsinya apa Om? Nah untuk menyetabilkan pH tanah, karena sehabis dilakukan pemupukan yang pertama kan umbinya sudah habis, kita pupuk penyerapan dari pupuk yang pertama agar pH nya tetap stabil, kita kasih kapur dolomit. Berselang 5 hari usia 20 HST kita langsung lakukan pemupukan yang kedua. Itu kalau untuk calon bibit ya, tetapi beda petani beda cara, banyak tutorial di YouTube, silahkan dipelajari, diambil ilmunya, siapa tahu bermanfaat ya bolo ya. Nah di sini maaf ya teman-teman belum bisa memenuhi cara olah lahan dari awal. Olah lahan biasa rotari, sehabis itu kita lakukan penyepraian H2O, kita lakukan sosrok, kita lakukan penyepraian siram, sehabis siram berselang 1 hari kita lakukan penyepraian jakaba. Jika ingin dilakukan penyebaran dolomit dan dasaran silahkan. Lalu habis itu besoknya kita langsung melakukan penanaman. Nah di sini kan calon petani tidak menggunakan dasaran, hanya H2O jakaba, lalu kita lakukan penanaman ya. Ini adalah contoh dari penanaman calon bibit lahan D calon petani 99. Nah untuk update-nya nanti berselang 3 hari ya teman-teman, kita rolling, siapa tahu 3 hari sudah tumbuh akarnya ya, berarti jakaba berkembang dengan baik dan bibitnya juga sudah siap tanam bolo. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tunggu updatean berikutnya, jangan lupa ditonton. Yang belum subscribe di subscribe bolo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time bolo.